hari berturut-turut, kemudian kalau tidak ya harus memberi makan kepada memberi makan kepada orang. Tapi itu pun harus dicoba dulu dalam 2 hari itu. Kalau mana tidak bisa baru itu. Itulah semua perlu diketahui dalam bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu adalah bulan istimewa, dilipat gandakan kita punya amal. Jadi kalau Anda punya uang, ya ini kalau bulan Ramadan nanti Anda punya umrah. Ada apa umrah bulan Ramadan? Oh mau ya. Itu nilainya sama dengan haji. Jadi Anda pergi umrah. Jadi banyak orang yang naik umrah bulan Ramadan karena sudah disamakan dengan haji. Karena siapa yang melaksanakan ibadah sunnah pada bulan suci Ramadan, maka itu sama dengan dia melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Jadi kalau Anda misalnya kalau ini kita bukan Ramadan naik umrah itu sunnah. Tapi kalau di bulan suci Ramadan kita naik umrah sama nih melaksanakan ibadah wajib. Jadi kemudian ibadah wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu diperkenalkan Anda sampai berdasarkan 70 kali. Bayangkan. Jadi Anda melaksanakan ibadah sholat, jangan sampai ada yang merupakan sholatnya itu diganjar 70 kali sholat wajib. Jadi disitulah kita sebenarnya bagaimana memburu pahala bulan suci Ramadan. Ya, dan sampai Anda lalai di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Ya, kemudian selanjutnya ya ini kelompok itu juga walaupun nanti kelompok di dalam manusia terbaik 3 kelompok setelah Ramadan. Nanti maksudnya setelah Ramadan tapi tidak apa-apa, tidak tahu memang yang sampai Anda masuk di kelompok 2 dan di kelompok 3. Jadi setelah Ramadan manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu dulunya baik. Ya sekarang ini baik dulu. Masuk di bulan suci Ramadan semakin baik, semakin rajin. Sholatnya, puasanya, sedekahnya semakin baik. Kemudian setelah Ramadan semakin baik lagi. Ada peningkatan luar biasa. Kan ini Ramadan kan istilahnya training bagi manusia 1 bulan itu. Jadi itulah orang yang beruntung. Jadi ada di sini siapa yang lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang sama saja hari ini dengan hari kemarin, itu orang-orang yang rugi. Siapa yang lebih jelek daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang ternak atau terkutuk. Kelompok yang kedua, kelompok yang kedua ini itu ya sebenarnya dia jelek buruk lawannya, tetapi masuk Ramadan rajin dia lupa sikapnya, masuk berpuasa, beribadah, sholat rajin, sedekah. Tapi setelah Ramadan kembali lagi seperti semula. Ini tidak ada perubahan. Itu namanya rugi. Dia rugi karena hari ini sama dengan ya hari kemarin. Kelompok yang ketiga ada di para lagi yang sampai kita masuk kelompok 2, kelompok 3 yang kita berdoa supaya masuk kelompok 1. Kelompok ketiga adalah jelek, dia buruk.
kita berpuasa makan hiburan di siang hari. Setelah Ramadan begitu juga, semakin buruk. Itulah orang-orang yang terkutuk, ya, orang-orang yang dilaknat, orang yang dilaknat karena tadi bahkan dia semakin buruk kelakuannya. Yang paling baik itu apa? Umur berapa? Ya, mudah-mudahan semua kita ini ya istilahnya semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena itu mutu tidak ada metodenya. Itu mutu kualitas tidak ada harus begini. Jadi kualitas itu tidak ada mentok, tidak ada istilahnya ini. Harus semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Seterusnya begitu. Itulah orang yang beruntung. Jangan sama saja. Oh sama saja dia rugi. Ya, harap sekali satu yang oh, masih asik begitu. Atau sudah mau berhenti nih? Ya? Ya, saya ini sedikit lagi. Jadi sedikit lagi. Ya, itu catatan supaya mantap nih. Ini terakhir ini manfaat puasa. Jadi manfaat puasa itu adalah kesehatan. Yang pertama kesehatan. Bahkan orang itu yang mau dioperasi itu harus disuruh puasa dulu. Jadi ada beberapa penyakit itu bisa hilang karena tidak berpuasa. Seperti tekanan darah, kolesterol, dan lain itu bisa hilang. Kemudian yang kedua, aspek sosial. Jadi aspek sosial itu kita berpuasa, kepekaan kita kepada sesama itu semakin tinggi. Kita merasakan lapar, bagaimana orang miskin tentu juga merasa lapar. Jadi ada istilahnya ya simpati kepada orang-orang yang ya kurang beradab. Kemudian yang ketiga menurut ulama ini membersihkan jiwa dari hal yang buruk, mempersempit saluran setan dalam tubuh. Ya, dari setan itu iblis itu bisa berjalan melalui aliran darah kita. Kalau kita berpuasa katanya itu semakin sempit jalannya, semakin sempit jalannya. Oleh karena itu ada hadis Nabi kepada para pemuda ini, pemuda-pemudi, ada hadis Nabi yang perlu kau camkan ini, perlu kau catat ini. Ada sebagai oleh-oleh dari sini, sebagai oleh-oleh dari pengajian apa kemarin, pengajian apa? Pengajian ketiga profesi baik oleh-oleh. Dapat apa juga tanda catat? Ya ada hadis Nabi yang begini bunyinya ini hadis saya ini. Mudah-mudahan saya hafal nih, kalau tidak hafal ya saya ya di konsep ini karena namanya ini baru juga. Kemudian saya dihubungi tadi kemarin katanya undangan BPH untuk pengajian. Biasanya itu kalau saya itu menghadiri BPH, saya BPH menjadi memberi sambutan kan sebentar tidak sambutan. Tapi katanya juga pengajian. Baru saya ini merangkap sambutan dan ya mengisi pengajian. Biasanya itu kalau pengajian ustaz yang juga. Ya kita ini kan bukan ustaz, tapi ya bisa lah kalau namanya sampaikan walaupun satu ayat itu hadis Nabi. Balaghu anna walau ayat, sampaikanlah dari walaupun satu ayat. Jadi memang kewajiban kita walaupun satu ayat disampaikan, apalagi kalau sudah
banyak ya. Ini hadis Nabi. Ya masyarakat sahabat man istata minkum ba'atan wal yatasawas fa innahu aqalul basar wa salul faris wa man lam yastata wa alaihi saum wa alaihi saum wa alaihi saum. Ya masyarakat sahabat man istata minkum ba'atan wal yatasawas wa innahu aghanul basar wa aksanul faris wa man lam yastata fa alaihi bisawm fa innahu lahu bijak. Siapa tahu ini? Begini. Hai para pemuda. Jadi pemuda ini pemudi juga. Kalau engkau mempunyai kemampuan, maksudnya sudah mampu, maka menikahlah. Maka menikah. Kalau engkau tidak punya kemampuan, belum mampu, maka berbuat. Begini. Hai para pemuda, pemudi yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah. Karena menikah itu membentengi pandangan dan kemaluan. Ya, menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Tetapi barang siapa yang tidak punya kemampuan, maka berpuasa. Karena berpuasa itu membentengi ya itu pada dibuka itu di Google itu kena masalah boleh ya. Pasti di sini pemuda-pemudi yang punya kemampuan dianjurkan untuk menikah, apakah laki-laki, perempuan, laki-laki yang punya kemampuan. Maksudnya itu ya bisa kalau laki-laki bisa menghidupi istri, jadinya ya mampu, bukan lagi disuplai oleh orang tuanya. Oh tidak, kalau misalnya kita kawin, dia memang bapaknya yang ditanggung, tapi setelah itu semua disuplai, itu namanya belum mampu tuh. Artinya selalu disuplai semua kebutuhannya, itu namanya belum mampu. Tapi Anda harus memampukan diri. Kalau itu, kalau Anda punya kemampuan menikah, karena menikah itu menundukkan pandangan dan membentengi ya kemaluan. Tetapi kalau tidak punya kemampuan, apa tadi kita bilang tadi? Kalau tidak punya kemampuan, maka berpuasa. Karena berpuasa itu membentengi. Jadi kalau betul-betul itu puasa, artinya orang dikekang untuk berbuat keburukan, nafsu itu dikekang. Jadi kalau kita berpuasa itu kan itu kita jaga jangan sampai batal puasa itu berkata-kata yang tidak benar, itu juga bisa membatalkan puasa, membatalkan pahalanya. Jadi yang membatalkan puasa itu ya makan, minum, berhubungan sama istri, tapi ada juga yang membatalkan pahalanya, ya berbohong, ghibah, ada setelah itu membatalkan ghibah, itu membatalkan amalnya, bukan membatalkan puasanya. Tapi kalau membatalkan puasanya itu ya jelas makan, minum, ya berhubungan sama istri di setiap hari. Tapi ada juga yang membatalkan pahalanya. Sama itu kalau batal pahalanya tidak dapat dengan apa-apa. Tapi secara kewajiban sudah, tapi pahalanya tidak dapat. Itu berbohong, ghibah dan sebagainya, pasti itu ditarik di dalam dan menjalankan ibadah puasa. Saya kira demikianlah apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan ucapan nasri minallah wa fatul karim wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.